Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan sebuah tema, itu agama tidak menyelamatkan. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, agama tidak menjaminkan orang untuk masuk surga. Perbuatan baik tidak menjaminkan orang masuk surga. Karena mengapa? Mengatakan saya perbuatan baik tidak bisa masuk surga. Orang yang tidak beragama bisa berbuat baik. Orang yang tidak percaya Tuhan bisa berbuat baik. Tapi satu yang bisa menjamin kita untuk masuk surga, itu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertama, supaya orang bisa diselamat itu percaya Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah imam, nabi, raja. Itu yang iman Kristen percaya. Bahwa ketika Yesus dia berjanji bahwa dia dalam kitab Injil Yohanes ayat pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, jadi kenaikan Yesus ke surga pertama menyediakan tempat bagi orang percaya. Bagi orang-orang percaya terjamin untuk masuk surga karena Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, pertama iman Kristen berkata Yesus adalah satu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya satu Juru Selamat orang Kristen itu Yesus. Saudara saya kasih dalam Tuhan, itulah iman kekristenan mengajarkan bahwa orang Kristen punya Juru Selamat. Agama lain mengatakan bahwa orang diselamatkan anak perbuatan baik. Orang lain menyamakan orang karena punya agama diselamatkan, tapi Kristen mengajarkan iman kepada Yesus menyelamatkan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, karena Yesus satu-satu jalan keselamatan bagi kita orang percaya. Dia adalah Tuhan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, banyak orang kok nabi. Tapi percayaan saya, kalau Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia mampu menyelamatkan orang? Saudara saya kasih dalam Tuhan, yang kedua kita membuka dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah." Kedua, orang diselamatkan karena iman. Iman kepada Yesus. Ini telah terbukti bahwa surat Efesus adalah ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa dia mengingatkan karena keselamatan itu oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, jadi betapa banyak orang mengandalkan, wah saya sudah berbuat baik, saya sudah mengasihi orang, pasti saya masuk surga. Itu tidak menjamin engkau. Tapi iman kepada Yesus itu menyelamatkan kita orang-orang percaya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita melihat dari segi latar belakang kehidupan Rasul Paulus, dia adalah seorang yang penganiaya orang Kristen yang begitu luar biasa. Tapi ketika dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, ketika dia mengalami satu bertemu pribadi hal dengan Yesus, tapi dia diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa iman kepada Yesus itu penting. Bahwa kita Kristen mengatakan iman kepada Yesus itu adalah kita akan diselamatkan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa Kristen tidak mengajarkan bahwa keselamatan berdasarkan perbuatan baik Anda, bahwa keselamatan berdasar amal ibadahmu. Tidak, ya, itu tidak menjaminkan. Bahwa tidak mungkin satu saat ketika kita masuk ke dalam satu tempat penghakiman, tentu berkata, wah saya sudah berbuat baik, banyak sekian, saya sudah membantu orang,
Ya, tapi tidak. Iman kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu yang menjamin kita untuk masuk dalam ke surga. Sebab Tuhan menjanjikan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Ketika kita mempunyai iman kepada Yesus, bahwa kita percaya iman kita tidak akan goyah. Walaupun masalah, tantangan, persoalan, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Saudara saya kasih dalam Tuhan, mengapa satu perumpamaan dalam Injil Yohanes? Tadi kita membuka kembali Injil Yohanes pasal yang ke-14. Pasal ke-14 ini jelas yang mengatakan Injil Yohanes pasal ke-14 berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepadaku, sebab di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, Yesus menjanjikan satu tempat tinggal, bahwa di rumah Bapa itu tempat tinggal kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita akan dijamin untuk masuk surga. Bahwa Yesus berkata ini adalah satu hal percakapan. Bagaimana adalah satu orang bertanya, ayat ke-6, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini adalah salah satu percakapan Yesus dengan Thomas, bagaimana satu iman yang bernama Thomas ini mengalami ragu. Bagaimana Yesus menjelas, kata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi bukan dia, Yesus ada satu kebenaran, jalan orang benar. Kalau orang mengikut Yesus pasti dia benar. Yang kedua adalah hidup, kehidupan yang kekal. Bahwa kehidupan yang kekal hanya dalam Yesus Kristus. Saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara, banyak orang punya agama, tapi realita kehidupan sehari-hari mereka menghina orang, memaki-maki orang, seperti orang-orang yang tidak mempunyai agama. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada saudara, agama tidak menjaminkan engkau untuk masuk surga. Banyak orang mengatakan, saya punya agama, saya punya Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari dia tidak menunjukkan bahwa dia punya Allah yang benar. Bahwa Kristen menyembah Allah dalam benar itu dalam roh dan benar dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa Kristen yang mengajarkan bahwa iman hanya kepada Yesus, karena keselamatan oleh karena kasih karunia. Jadi bukan karena saudara banyak berbuat baik, saudara rajin ibadah. Karena banyak orang saya tak beribadah, tapi kehidupannya tidak sesuai apa yang dia lakukan. So, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, maka kekristenan mengajarkan bahwa kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi ada dua timbal balik. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa itu sangat penting dalam keimanan Kristen, bahwa satu-satunya juru selamat kita itu Yesus. Ya, saudara, saya ingin beri satu ilustrasi. Ketika kita dalam satu kecelakaan, pasti kita butuh penyelamat kita, itu dokter. Tidak mungkin kita, wah saya bisa menyelamatkan saya diri sendiri. Karena tidak mungkin, saudara, kita dalam kecelakaan. Begitu juga iman Kristen. Bahwa ketika kita ingin masuk ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita butuh juru selamat, butuh jalan untuk mengarah satu jalan yang benar, itu Yesus, saudara. Banyak, karena ada yang berkata ada jalan di sangkar lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, tapi kalau ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya satu-satu Allah yang kita sembah, bahwa kita percaya bahwa kita akan mendapat kehidupan yang kekal, bahwa Allah menjanjikan bahwa di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, bahwa orang percaya, baik-baik orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, disayangkan kalau engkau cuma punya agama, cuma engkau rajin ibadah, tapi engkau tidak tahu mengenal siapa yang menjadi Juru Selamat engkau. Kalau kita bicara, saudara, saya mau katakan bagaimana Yesus adalah satu Juru Selamat. Kita tidak pernah mendoakan Yesus supaya Yesus selamat, karena dia Juru Selamat. Tidak pernah. Bahwa iman kita bahwa Yesus Juru Selamat, satu-satu Allah, satu-satu Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir
Dia turun kedua untuk menyelamatkan orang percaya. Firman yang menjadi manusia dengan kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 13 bahwa Allah turun dari langit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu semua bahwa hanya satu juru selamat kita, orang Kristus Yesus. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, tapi hanya Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah setia, percaya, oleh karena kasih Kristus kamu diselamatkan. Dan pertama setelah kamu diselamatkan, kamu menjadi saksi. Kamu melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupanmu. Kamu harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, karena saya percaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya di mana saya berada, supaya tetap setia, semangat. Betapa hari-hari ini saudara, banyak orang-orang meninggalkan kekristenannya, banyak orang meninggalkan agamanya. Karena mengapa? Mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka tidak mengenal siapa juru selamat yang mereka percaya, siapa Allah yang mereka percaya. Mereka tidak mengenal. Saudara, disayangkan kalau anak-anak muda karena pasangan hidup mereka meninggalkan Tuhan, gara-gara jabatan mereka meninggalkan iman, kekristenan, disayangkan. Apalagi di engkau gara-gara harta, tata engkau meninggalkan Yesus, saya bilang itu disayangkan. Oleh sebab itu, saya mau berkata kepada saudara, tetaplah setia dalam Yesus. Karena mengapa? Kita melihat dari ketika Yesus naik ke sorga, bahwa orang-orang percaya mengalami satu sukacita. Karena mengapa? Bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahwa ketika Yesus naik ke sorga, bahwa di situ dia membukti bahwa kealahannya, ketuhanannya. Saudara boleh cek dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada nabi yang bangkit seperti Yesus. Tidak ada nabi melakukan mujizat. Kalau saudara membaca kitab Injil, sebanyak 27 kali Yesus melakukan mujizat. Saudara boleh cek. Semua nabi tidak pernah mengampuni dosa orang, hanya Yesus mengampuni dosa orang. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, banyak tokoh agama, banyak tokoh nabi, para nabi, tapi tidak ada pernah bangkit dari orang mati. Elia, dia langsung terangkat ke surga. Henok, dalam perjanjian lama dia terangkat ke surga, tapi tidak naik ke surga seperti Yesus. Karena kenaikan Yesus bukanlah satu fiksi atau misteri, tapi disaksikan begitu banyak. Sekitar 500 pasang mata orang menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, bahwa dia berpesan kepada murid, jangan engkau pergi, tetap tinggal di Yerusalem, dia akan menjadikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan, jadi Yesus naik ke surga, murid-muridnya punya pengharapan. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya punya ada satu sukacita bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang hidup. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus naik 40 hari dia bersama-sama muridnya, dia menunjukkan bahwa siapa identitasnya. Bahwa dia pernah juga makan bersama para muridnya. Ketika dia makan bersama, akhirnya dia pergi dan naik ke surga. Bahwa ketika dia pergi untuk naik ke surga, lalu itu dia pesan, itu pergilah. Tidaklah semua bangsa murid, ajarlah mereka, ajar tentang apa kebenaran oleh firman Allah. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dimanapun berada, tetaplah setia kepada Yesus. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, hanya iman kepada Yesus menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus menyelamatkan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau berkati